Industri kelapa sawit di Indonesia berkembang pesat dan menjadi sumber utama devisa negara. Sektor ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan ekonomi. Volume ekspor minyak sawit Indonesia dilaporkan terus naik 4,84% dari tahun ke tahun. Dan pada tahun 2023, nilai ekspor mencapai 27,5 juta ton. Industri kelapa sawit juga telah menyumbang 1,6% dari PDB Indonesia dan diklaim telah mempekerjakan 4,5 juta orang. Namun, di tengah narasi positif tersebut, hal yang kerap luput dari pertanyaan adalah bagaimana nasib buruh di industri ini. Studi dari TURC berjudul Feminisasi Kemiskinan dan Absennya Perlindungan Sosial membahas tentang ketimpangan relasi kerja di perkebunan sawit, utamanya pada buruh perempuan. Studi tersebut menjelaskan tentang bagaimana perkebunan sawit memelihara tenaga kerja murah dan disiplin pada buruh perempuan melalui dua model kerja eksploitatif. Pertama, melalui status buruh harian lepas atau BHL. Dalam proses ini, buruh perempuan bekerja di sektor perawatan, seperti menyemprot pestisida dan memungut buah sawit di kebun. Status tersebut membuat legalitas kerja buruh perempuan menjadi tidak kuat yang berdampak pada upah dan perlindungan sosial. Para buruh perempuan dengan status kerja BHL tidak memiliki gaji tetap. Pendapatan mereka dihitung berdasarkan jumlah hari kerja. Jika dirata-rata, upahnya hanya mencapai sekitar 1.320.000 per bulan. Kemudian, buruh perempuan berstatus BHL juga tidak memiliki perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, hak reproduksi seperti cuti haid, hamil dan melahirkan, cuti sakit berbayar, dan perlindungan sosial lainnya. Padahal, kerja menyemprot pestisida dan memungut buah di perkebunan sawit berdampak terhadap gangguan kesehatan fisik. Sementara mereka bekerja tanpa fasilitas memadai berupa alat pelindung diri, yaitu APD. Selain BHL, model kerja eksploitatif lainnya adalah perempuan yang bekerja sebagai buruh siluman. Para buruh siluman yang mayoritas perempuan membantu para suami memanen atau mengumpulkan buah yang jatuh di kebun. Karena target panen yang dibebankan sangat tinggi, jenis pekerjaan buruh siluman ini dilakukan secara sukarela. Karena itu, hak-hak mereka sebagai buruh tidak dianggap. Mengutip Tirto.id, target harian seorang buruh panen di perkebunan sawit mencapai 1.200 hingga 2.000 kg buah. Sebenarnya, jejak eksploitasi perempuan di perkebunan telah tergambar sejak masa kolonial, ketika perusahaan memanfaatkan tenaga kerja keluarga. Perempuan dijadikan sebagai alat produktif, dengan mengeruk profit berlipat dari tetesan keringat buruh perempuan. Praktek tersebut menegaskan temuan tentang feminisasi kemiskinan melalui penaklukan perempuan di dalam relasi produksi kapitalis di perkebunan sawit. Kondisi ini diperparah akibat absennya peran negara dalam menjamin perlindungan buruh, utamanya buruh perempuan di perkebunan sawit. Alih-alih membentuk perlindungan hukum kepada buruh perempuan, negara justru menolak beberapa gagasan yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi kerja dan melindungi buruh perempuan dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Konvensi ILO 190 merupakan salah satu perlindungan hukum yang dibuat untuk menjamin buruh perempuan terbebas dari kekerasan berbasis gender di dunia kerja, termasuk kerja rumah tangga. Saatnya kita hentikan eksploitasi di dunia kerja. Tempat kerja seharusnya menjadi ruang aman, bukan tempat kekerasan. Jangan biarkan waktu kerja menjadi waktu kekerasan. Segera ratifikasi Konvensi ILO 190 dan Rekomendasi 206.